Halo. Halo Pak. Oke anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan Bapak Wahyu ya pada pertemuan pagi hari ini yang cukup cerah ya ini. Sepertinya Mas Aziz dan Mas Halim sudah sarapan semuanya nih, betul apa enggak? Alhamdulillah sudah. Oke sudah. Tapi Mas Halim ini hari ini sangat ganteng sekali Mas Halim. Terima kasih Pak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita seperti biasa kita melakukan apa? Berdoa. Oke, berdoa. Moga bisa dipimpin oleh Mas Halim atau Mas Aziz. Oke, silakan. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Halim. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu dari Sabang Sang Roket terlebih dahulu ya. Kita belajar berkali-kali, kalian setia dengan buatan. Oke, bisa berdiri ya. Anak-anakku. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Silakan untuk duduk kembali. Oke, karena kita telah memutar video tentang dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Sebutan pendidikan Pancasila. Oke, Pancasila. Betul-betul aja Mas Halim, ada yang tahu lagi enggak? Tentang ini saya kasih dulu ya, tentang keberagaman, tentang Indonesia yang sangat beragam sekali. Apa ya? Masyarakat, betul, masih ada lagi dikit lagi. Oke, Mas Halim betul. Saya tidak kasih apa-apa ya. Tepuk tangan. Ya, tapi kita masuk ke pembelajaran aja ya, anak-anakku ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang menarik. Apakah teman-teman tahu apa itu keberagaman? Apa ya? Oke, silakan Mas Aziz. Keberagaman itu bagi saya itu apa ya?
sesuatu yang sangat berbeda-beda dengan suatu kelompok, Pak. Oke, bagus sekali. Dalam kelompok apa ini kita spesifikasikan? Mungkin dalam kelompok, kalau mungkin dari kelas kita, Pak, kita itu sudah beragam, ada dari murid atau murid itu. Oke. Saya itu, Pak. Oke, itu udah beragam ya maksudnya ya. Apakah dari Mas Salim ada tambahan? Oke, silakan Mas. Mengambil dari asis, maka tadi siswa. Oke. Nah, kami sini sudah beragam, Pak. Ada yang dari Jambi, ada yang Oke. dari Semarang, dan Ya, dari ya. Oke, berarti dari wilayah kalian ya, domisili kalian berbeda-beda ya, kayak keberagaman itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya Mas Aziz dan Mas Salim. Nah, tepuk tangannya. Dan secara singkat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu nggak? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? semboyan kita, Pak. Nah, semboyan kita betul sekali. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dikarang oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu. Ya, kita cari tahu lebih dahulu ya. Bhinneka Tunggal Ika, secara singkatnya yaitu sesajen atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diungkapkan pertama kali oleh Empu Tangkulak. Nah, dalam kitabnya yang dalam Kekawin Sutasoma, dalam kitab Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangkwa. Berbeda-beda itu, satu itu tak ada pengabdian yang kedua. Itu. Nah, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini Tadharma Wangsa digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk pada rakyat Majapahit yang saat itu kan rakyat Majapahit memeluk agama yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap satu jua, mereka tetap berkumpul, mereka tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan penuh toleransi dan menghormati satu sama lain gitu. Nah, ada yang tahu tahun berapa ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia? Ayo, jangan nanti tuh. Tahu nggak? Betul sekali, tahun 1951. Nah, untuk apakah? Apa sih Bhinneka Tunggal Ika bagi negara bangsa Indonesia itu? Nah, karena semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar negara ya, apa yang dikatakan oleh Mas itu betul sekali. Dasar negara persatuan dan kesatuan Indonesia, meskipun Indonesia berbeda suku, bangsa, budaya, ras dan antar golongan, tapi keseluruhannya beragaman yang ada merupakan sebuah persatuan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi bila mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nanti Bapak kasih nilai plus kalau yang tahu. Ayo, ada nggak? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Rizky, boleh. Jangan lupa nilai plusnya ya, Pak. Siap, itu Pak. Mungkin kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai contohnya mungkin saya sudah pukul-pukulan dengan ini, Pak. Iya, betul sekali itu. Kenapa pukul-pukulan Mas Aziz? Karena sudah berbeda. Oke, berbeda ya. Ada orang sini jauh-jauh. Mungkin itu, Pergi Pak. jauh-jauh ya, karena mereka bukan daerahnya seperti itu ya. Tapi bisa diantisipasi dengan apa Mas Aziz? Biar tidak pukul-pukulan itu tidak terjadi. Kalau itu kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Tadi katanya dengan Bhinneka Tunggal Ika kita menghormati, mentoleransi. Berarti dengan cara itu juga kita untuk mengantisipasi pukul-pukulan yang terjadi dengan Mas Hali seperti itu. Nah, bagaimana landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika? Landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan yang dimana landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika secara pasal dalam Undang-Undang Dasar 36A tahun 1945 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada 4 yang saya rangkum. Ada adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya
sukunya paling unggul mendewakan daerahnya Mas Aziz. Contohnya seperti tadi, kalau kita mengunggulkan daerahnya, kita akan pukul-pukulan dengan daerahnya Mas Dali, seperti itu. Tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan teman kita tadi kan, membeda-bedakan Mas Aziz dan Mas Dali dalam hidup masyarakat dan bernegara. Dan terakhir ada terbinanya sikap saling menghormati, ada kita menghormati, kita mentoleransi, walaupun berbeda itu banyak sekali dalam masing-masing teman kita, saudara kita, tapi kita tetap menghormati. Jadi tidak adanya pukul-pukulan dalam kegiatan itu. Jadi menurut apakah kamu beragama dalam masyarakat Indonesia? Nah, Indonesia itu memiliki 13.466 pulau. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ini merupakan negara yang diwarnai oleh berbagai perbedaan suku, ras, kebudayaan, dan bahasa. Nah, Mas Aziz dari mana tadi? Dari Semarang. Bahasanya pasti berbeda dengan Mas Dali yang dari Jambi, seperti itu. Karena itu kita menggunakan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa menghormati Mas Dali itu. Nah, konflik apa yang terjadi? Ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Nah, konflik vertikal ini konflik yang dapat timbul antara individu maupun kelompok. Nah, sedangkan konflik horizontal, konflik yang terjadi kelompok dengan kelompok yang mempunyai status sosial yang sama. Contoh horizontal itu konflik supporter sepak bola, Viking dan The Jazz, seperti itu. Dan untuk vertikal ada konflik antara karyawan dan atasan. Oke. Nah, kita ada tugas ya, di mana sebutkan 5 upaya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, itu nanti kita kumpulkan, kita diskusikan untuk minggu depan. Boleh kata terlebih dahulu soalnya. Nah. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana upaya masyarakat multikultural dalam menghadapi masalah-masalah sosial, yaitu menumbuhkan sikap toleransi, menanamkan sikap simpati dan empati, mengembangkan sikap demokratis, mengembangkan semangat nasionalisme, dan terakhir menumbuhkan sikap kerjasama. Oke. Tadi tugas sudah ya, berarti kita bisa dijadikan sebuah refleksi diri dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semuanya. Mohon maaf dari Bapak bila mana dalam mengajar tadi ada istilah kata, istilah perbuatan salah semuanya. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.